Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 122 Krisis di Lingkaran Luar. Semakin banyak retakan muncul di dinding batu. Seluruh dinding batu dipenuhi retakan yang terus meluas, menyerupai jaring laba-laba raksasa. Aku tidak pernah menyangka akan ada sesuatu yang lain di gua ini. Di balik dinding batu ini, ada ruang kosong, tampak sangat normal. Tanpa pemeriksaan terperinci, tidak mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Aku juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa ketika kita berada di sini sebelumnya, mungkin gelombang energi yang muncul selama terobosanmu yang menyebabkan hancurnya struktur dinding batu ini. Kata Big Yellow. Wah, beruntung sekali. Mungkin ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Mata Jiang Chen berbinar. Dia menyukai harta karun, dan jelas ada sesuatu yang istimewa tentang dinding batu ini. Mungkin benar-benar ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Big Yellow bahkan lebih lugas lagi, dia menyemburkan sinar keemasan ke arah dinding batu. Dengan suara keras, dinding batu yang penuh retakan itu hancur berkeping-keping, dan sebuah lorong gelap muncul di balik dinding batu, menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui. Benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi di dalam, ayo, mari kita periksa. Tanpa ragu, Jiang Chen melangkah ke lorong gelap. Seorang prajurit yang terampil tidak pernah takut menghadapi tantangan, dan Jiang Chen adalah representasi sempurna dari itu. Tunggu aku. Big Yellow mengikuti dan memasuki lorong di belakang Jiang Chen. Itu adalah lorong sempit dan kering. Setelah Jiang Chen dan Big Yellow berjalan sekitar 2-3 mil, mereka akhirnya melihat secercah cahaya di ujung lorong. Mereka melihat sebuah gua di ujung lorong. Di atas gua, ada sebuah lubang yang dapat ditembus sinar matahari. Ada juga air yang menetes dari lubang itu dan jatuh ke kolam besar di dalam gua. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu-batu hijau tua terletak di tengah gua. Ini adalah gua tirai air alami, aku tidak pernah menyangka akan ada tempat seindah ini di dalam Gunung Myriad Demon. Jiang Chen berkata, tirai air ini sangat indah, dan merupakan tempat yang ideal untuk memasuki kultivasi terpencil. Saya merasakan ada energi kuat di sini, saya yakin ada harta karun tersembunyi. Big Yellow mengendus-endus, dia terus melihat sekeliling dan mengamati sementara matanya bersinar terang. Setelah mencari beberapa saat, dia menatap ke tengah gua. Ada sebuah kolam kecil yang terbuat dari beberapa batu kristal hijau, dan kolam itu mengeluarkan asap pudar. Benar-benar ada harta karun. Big Yellow segera berlari keluar dan tiba di tengah gua tirai air. Dia meletakkan kedua kakinya di sisi kolam. Pada saat yang sama, Jiang Chen datang dan melihat ke dalam kolam. Ekspresi pria dan anjing itu berubah, dan mereka merasakan kesulitan saat bernafas. Air mata air energi. Big Yellow dan Jiang Chen berteriak kaget pada saat yang sama. Mereka melihat kolam selebar 1 meter yang terisi penuh dengan air energi musim semi berwarna putih susu. Sial. Air mata air energi begitu banyak, sayang sekali kalau dibiarkan di sini, biarkan ayahmu minum seteguk dulu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Big Yellow memasukkan mulutnya ke dalam kolam dan mulai meminum air mata air energi. Persetan denganmu, jangan minum semuanya. Jiang Chen telah melihat bagaimana Big Yellow makan di restoran Silver Moon, jadi dia tidak berani memperlambat sedikit pun. Meskipun ada banyak air energi musim semi di sini, jika dia tidak bertindak cepat, Big Yellow akan melahap semuanya. Ini adalah air mata air energi, esensi sejati dunia ini. Setetes air ini harganya mahal di luar gua ini, namun, ada kolam yang terisi air ini di sini. Jika orang biasa meminum air mata air energi ini, kesehatannya akan lebih kuat dan umurnya akan lebih panjang. Air mata air energi ini memberikan bantuan yang lebih besar bagi para kultivator, karena mengandung energi yang paling murni. Seorang kultivator akan merasa lebih bersemangat, tubuh dan ototnya akan lebih kuat, dan semua kotoran dalam tubuhnya akan hilang. Itu adalah harta yang langka dan berharga. Jiang Chen tidak peduli lagi dengan citranya. Setengah wajahnya berada di dalam kolam, dan dia mulai meminum air mata air energi. Jika cara pria dan anjing ini meminum air mata air energi, jika ini diketahui oleh orang lain, mereka pasti akan mulai berteriak dan mulai ingin membunuh mereka. Ini adalah air mata air energi sialan, bukan air biasa. Setelah minum beberapa lama, Jiang Chen dan Big Yellow langsung berhenti minum. Big Yellow berbaring miring dan tertidur. Tidur adalah cara terbaiknya untuk mencerna energi yang baru saja diserapnya. Jiang Chen mengedarkan keterampilan transformasi naga dan mulai mencerna energi. Alasan mengapa mereka berhenti minum adalah karena mereka telah minum terlalu banyak energi, dan jika mereka tidak mencernanya tepat waktu, mereka tidak akan mampu mempertahankan semua energi, bahkan dengan tubuh mereka yang kuat. Dengung-dengungan. Mata air energi bagaikan aliran air jernih dan menyegarkan yang mengalir di dalam tubuh Jiang Chen. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, semua energi dicerna dan digunakan untuk memadatkan tanda naga baru.
1 jam kemudian, Jiang Chen dan Big Yellow membuka mata mereka pada saat yang sama. Keduanya bergerak dengan cara yang sama, mereka melompat kembali ke kolam dan mulai minum lagi. Mata air energi jelas merupakan harta karun yang langka, dan kedua anak ajaib ini baru saja menciptakan metode paling boros dalam meminumnya seperti air biasa. Pria dan anjing itu berhenti minum setelah kenyang, lalu mereka mulai mencerna energinya. Kemudian, mereka mengulang seluruh proses itu lagi dan lagi. Butuh waktu 2 hari bagi mereka untuk benar-benar berhenti. Sekarang, keduanya dipenuhi energi. Big Yellow bersinar dalam cahaya keemasan, dan dia tampak perkasa. Jiang Chen bahkan lebih menakutkan, dengan bantuan energi Spring Water, hanya dalam 2 hari dia telah membentuk 15 tanda naga baru. Sekarang, dia memiliki total 80 tanda naga di Laut Qingnya. Dia benar-benar mendapatkan hasil panen yang luar biasa untuk perjalanan ini. Dengan kekuatan tempur Jiang Chen saat ini, ia dapat membunuh prajurit inti surgawi menengah manapun. Dan, prajurit inti surgawi akhir akan kesulitan jika mereka mencoba membunuhnya. Sialan, cukup. Aku tidak mau minum lagi. Perutku bisa meledak. Big Yellow mengibaskan ekornya dengan ekspresi puas di wajahnya. Air mata air energi telah memberi Big Yellow manfaat yang besar, dan telah membawanya selangkah lebih dekat ke alam inti surgawi. Terus minum air mata air energi tidak akan membantu kita, tapi masih ada setengah kolam air mata air energi, mari kita ambil dan ubah menjadi anggur di masa depan. Jiang Chen berkata, menggunakan air mata air energi untuk membuat anggur, jika ada yang mendengarnya, mereka akan langsung batuk darah, dan orang itu pasti akan membanting wajah Jiang Chen dengan sepatunya. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Botol itu juga merupakan barang penyimpanan, dan meskipun tidak dapat menampung terlalu banyak cairan, itu masih lebih dari cukup untuk menampung semua air energi musim semi yang tersisa. Setelah menyimpan setiap tetes terakhir air mata air energi yang tersisa ke dalam botol, Jiang Chen dan Big Yellow meninggalkan gua tirai air dengan ekspresi puas, lalu mereka meninggalkan Gunung Setan Segudang. Sudah 3 hari sejak Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam, dan ia telah memperoleh panen yang luar biasa selama periode ini. Jiang Chen tidak hanya berhasil menembus alam inti fana akhir dan menstabilkannya sepenuhnya, ia juga telah membentuk total 80 tanda naga yang membuatnya semakin dekat dengan alam inti surgawi. Sekte Hitam. Di luar halaman Jiang Chen, 3 murid dari lingkaran luar berjalan mondar-mandir dengan ekspresi panik di wajah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apakah murid senior Jiang benar-benar mati? Jika dia benar-benar mati, lalu siapa yang akan membantu kita? Salah satu dari mereka berkata. Omong kosong. Murid senior Jiang adalah orang yang sangat beruntung, aku yakin dia masih hidup sekarang. Namun, murid senior Jiang telah menghilang selama 3 hari, rumor tentang kematiannya di Gunung Myriad Demon telah menyebar di antara semua murid lingkaran luar. Guo Lei dan anak buahnya telah menjadi begitu sombong sekarang, dan mereka selalu berkelahi dengan kita. Bahkan murid senior yang sedang dalam kultivasi terpencil sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita sekarang. Ketiganya berdiskusi saat dalam suasana yang sangat buruk. Mereka sangat dekat dengan Wang Yun dan Huang Zheng sebelumnya, dan mereka telah bersumpah untuk mengikuti Jiang Chen apapun yang terjadi. Namun, sejak 2 hari yang lalu, rumor yang mengatakan bahwa Jiang Chen telah terbunuh di Gunung Myriad Demon mulai menyebar, dan setelah itu, seseorang mulai berkelahi dengan mereka. Tepat pada saat ini, 2 sosok turun dari langit dan mendarat di depan pintu masuk halaman. Mereka adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Ketika ketiga murid ini melihat Jiang Chen muncul setelah menghilang 3 hari lalu, mereka menjadi terkejut. Namun, mereka segera melompat kegirangan, dan salah satu dari mereka bahkan mulai berteriak seolah-olah mereka baru saja menemukan penyelamat mereka. Murid senior Jiang, kamu masih hidup, kamu benar-benar hidup, hebat sekali, sempurna sekali. Sudah kubilang, murid senior Jiang tidak akan mati semudah itu. Lihat ini, dia ada di sini, hidup dan sehat. Ketiga murid itu sangat gembira, dan mereka tidak dapat disalahkan karenanya. Bagi mereka, Jiang Chen adalah penyelamat mereka. Mati. Siapa bilang aku mati? Mata Jiang Chen berbinar. Dia baru pergi selama 3 hari, dan ada seseorang yang menyebarkan rumor bahwa dia sudah mati. Ini membuatnya teringat pada pria berpakaian hitam yang mencoba membunuhnya di Gunung Myriad Demon. Bajingan Guo Lei itu yang mengatakannya. Dia memberitahu kita bahwa murid senior Jiang telah terbunuh di Gunung Myriad Demon. Selain itu, Guo ini sangat sombong dan lalim, dia sengaja memilih orang-orang yang mengikutimu dan memaksa mereka untuk memberinya 100 pil pemulihan fana setiap bulan. Wang Yun dan Huang Zheng terluka parah karena mereka menolak untuk mengikuti perintahnya, dan kita semua tidak punya pilihan selain membayar mereka 100 pil pemulihan fana. Kita tidak akan bisa berkultivasi lagi jika dia mengambil 100 pil pemulihan fana dari kita setiap bulan.
Salah satu murid menjelaskan semuanya kepada Jiang Chen dengan ekspresi muram. Wang Yun dan Huang Zheng pergi ke Gunung Iblis segudang 5 hari yang lalu dan kembali 2 hari yang lalu, dan saat itulah mereka dilukai oleh Guo Lei. Mendengar semua ini, ekspresi marah muncul di wajah Jiang Chen. Dia bertanya, siapa Guo Lei? Murid senior Jiang, Guo Lei adalah salah satu jenius di antara murid-murid lingkaran luar. Dia memiliki basis kultivasi di puncak alam Intifana, dan dia juga dekat dengan beberapa murid dari lingkaran dalam. Itulah sebabnya tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Dan sekarang setelah dia mendengar bahwa murid senior Jiang telah meninggal, dia mulai mengganggu kita. Murid itu berkata lagi. Dia hanya memintamu memberinya pil pemulihan fana. Jiang Chen bertanya. Ya, ada sekitar 80 murid yang mengikuti murid senior Wang Yun dan bersumpah setia kepada murid senior Jiang, dan kami semua menjadi sasaran si pengganggu Guo Lei itu. Tidak ada murid lain yang diganggu olehnya. Murid itu berkata lagi. Mendengar semua ini, wajah Jiang Chen menjadi gelap. Jelas, masalah ini tidak sesederhana itu. Guo Lei hanyalah ikan kecil, dan orang yang ingin melakukan sesuatu padanya berasal dari lingkaran dalam. Guo Lei hanyalah murid kecil dari kalangan luar, bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang Chen pergi ke Gunung Myriad Demon? Juga, bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang Chen terbunuh di gunung? Jelas bahwa dia telah dikirim oleh orang lain untuk menyebarkan rumor dan menggertak Wang Yun.